Ken Sagopi, seri 90, Raden Kongso Dewa menuntut warisan. Di negeri Manduro, Raden Narayana kini tidak lagi dipertontonkan kepada warga. Sekarang justru dipingit di dalam keraton. Setelah beberapa lapan, Prabu Basudewa ingin mengungsikannya pula ke Widoro Kandang, menyusul Raden Kokrasana kakaknya. Dimas Rukmo, aku ingin mengirim Narayana ke Widoro Kandang. Siapkan segala sesuatunya bersama Dimas Ugrasena, berkata Prabu Basudewa ketika Raden Haryo Prabu Rukmo menghadap. Baik Kang Mas, selama ini Anggir Raden Kokrasana baik-baik saja di Widoro Kandang. Bahkan merasa sangat senang bergaul dengan Anggir Udawa, jawab Raden Haryo Prabu Rukmo. Selama itu Raden Haryo Prabu Rukmo memang sering berkunjung ke Widoro Kandang seorang diri. Bagaimana kabarnya Ken Sagopi, Dimas? Bertanya Prabu Basudewa. Sudah lama Prabu Basudewa memang tidak menanyakan kabar tentang Ken Sagopi. Semuanya baik-baik saja, Kang Mas. Malah Ken Sagopi sekarang sudah berbadan dua juga, jawab Raden Haryo Prabu Rukmo sambil tersenyum. Oh, syukurlah, tanggapan Prabu Basudewa. Apakah jika Narayana aku kirim ke sana tidak menjadi repot? Tambah pertanyaan Prabu Basudewa. Nanti kita sertakan beberapa mbok emban lagi, sekalian sebagai prajurit sandi, jawab Raden Haryo Prabu Rukmo. Segera saja Dimas, persiapkan, perintah Prabu Basudewa. Apalagi kini Mbak Yumu Diajeng Bodroh ini juga sedang mengandung tua, Prabu Basudewa menambahkan. Setelah disapih, tak lagi menyusu kepada ibundanya, Raden Narayana kini ke Widoro Kandang seperti rencana semula. Berangkatlah Raden Haryo Prabu Rukmo, Raden Ugrasena dan para emban yang sesungguhnya adalah para prajurit wanita, dan juga para prajurit pria yang menyamar untuk mengantarkan Raden Narayana. Di Widoro Kandang yang tanahnya sekarang menjadi subur, banyak warga yang memelihara sapi dan domba. Anak-anak menjadi lebih senang ke ladang penggembalaan, bermain sekalian menggembala kambing maupun domba. Raden Kokrasana dan Udawa menjadi sepi di Kademangan, karena teman-temannya sekarang lebih senang bermain di ladang. Udawa dan Raden Kokrasana kemudian minta kepada Ki Demang Antagopa untuk membelikan sapi. Betapa senangnya Udawa maupun Raden Kokrasana ketika bisa bermain-main bersama kawan-kawannya, karena kini ia pun telah memiliki beberapa ekor sapi dan domba. Namun demikian, mereka tak lepas dari pengawasan para pekatik yang sesungguhnya adalah para prajurit sandi negeri Manduro. Hari ini Ken Sagopi yang sedang mengandung tua, menunggu kedatangan Raden Haryo Prabu Rukmo dan rombongannya. Ia mengetahui karena telah mendapat kabar terlebih dahulu. Sementara itu, di negeri Guwo Barong, Ditya Suratimantara dan Raden Kongsodewa telah berangkat menuju ke negeri Manduro. Mereka telah berbulat tekad untuk menuntut diakui sebagai putra mahkota negeri Manduro. Raden Kongsodewa kini telah dewasa dan menjadi seorang yang sakti mandraguna. Negeri Guwo Barong merasa kuat seandainya harus bertempur melawan negeri Manduro. Prabu Basudewa terkejut ketika menerima kedatangan Suratimantara dan Raden Kongsodewa.
Ia telah mendengar segala sesuatunya tentang mereka dan negeri Guo Barong. Namun terkejut pula ketika mereka benar-benar berani menghadap. Setelah berkabar keselamatan sesuai adat istiadat keraton, Dito Surati Montro mengutarakan maksud kedatangannya. Menurut Gusti Dewi Mairah, dahulu sebelum Sedo Kunduran, anak yang dikandungnya adalah pewaris tahta kerajaan Manduro. Karena Paduka Prabu Basudewa telah berjanji kepadanya untuk dijadikan permaisuri. Berkata Dityo Surati Montro kepada Prabu Basudewa. Prabu Basudewa tak segera menjawab. Apalagi kini ia hanya seorang diri, karena Raden Haryo Prabu Rukmo dan Raden Ugrasena, serta beberapa prajurit pilihan sedang di Widoro Kandang bersambung. Yang sering terjadi, orang akan selalu menuntut haknya, namun abai terhadap kewajibannya.